Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwidyandayani dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai psikologi perkembangan. Nah, apa sih itu psikologi perkembangan? Di sini perkembangan pada manusia. Nah, pengertian perkembangan itu sendiri adalah secara umum perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat berputar kembali. Nah, pertumbuhan bisa diartikan sebagai bertambah besarnya ukuran badan dan fungsi yang bersifat murni. Perkembangan adalah lebih dapat mencerminkan sifat yang khas mengenai gejala psikologis yang muncul pada diri sendiri, pada pada dirinya gitu loh. Nah, di sisi lain perkembangan juga dapat dipandang secara menyeluruh dan menyakup tiga aspek, yaitu aspek perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan kepribadian dan sosial. Apa sih perkembangan fisik? Perkembangan fisik adalah seperti perubahan tinggi dan berat badan. Perkembangan kognitif itu seperti perubahan pada proses berpikir, daya ingat, dan bahasa yang terdapat pada diri manusia. Perkembangan kepribadian dan sosial, seperti perubahan pada konsep diri, konsep gender, dan hubungan interpersonal. Nah, perkembangan masa perantal. Perkembangan masa prenatal atau prakelahiran dimulai pada masa perubahan hingga kelahiran sekitar 9 bulan. Nah, selama fase ini sebuah sel tunggal tumbuh menjadi organisme lengkap dengan sebuah otak dan kemampuan berperilaku. Perkembangan masa prenatal menurut Elizabeth. Periode zigot atau sejak pembuahan sampai akhir minggu kedua. Bentuk zigot sebesar kepala peniti tidak berubah karena tidak mempunyai sumber makanan dari luar. Hidupnya dipertahankan oleh kuning telur. Dengan berjalannya waktu, zigot dari tuba falopi turun ke uterus terjadi banyak pembelahan. Dan zigot terbagi menjadi lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar kemudian berkembang menjadi plasenta, tali pusar, dan selaput pembungkus janin. Lapisan dalam perkembangan menjadi manusia baru. Lapisan kemudian membentuk tiga jenis jaringan, yaitu endoderm atau lapisan terdalam yang membentuk paru-paru, hati, sistem pencernaan, dan pankreas. Mesoderm, lapisan tangan yang akan membentuk tulang, otot, ginjal, pembuluh darah, dan jantung. Eksoderm yang akan membentuk kulit, rambut, lensa mata, email gigi, dan sistem saraf. Sekitar 10 hari setelah pembuahan zigot tertanam di dalam dinding uterin yang menjadi tebal seperti spons penuh dengan pembuluh darah. Periode embrio, akhir minggu kedua sampai akhir bulan kedua. Terbentuknya plasenta, tali pusar, dan selaput pembungkus embrio yang merupakan penghubung antara embrio dan jaringan ibunya. Fungsi plasenta dan tali pusar adalah mengalirkan oksigen dan zat-zat makanan dari ibu ke embrio serta mengalirkan sisa-sisa metabolisme dari embrio ke peredaran darah ibunya. Embrio berkembang menjadi manusia dalam bentuk kecil. Embrio dikelilingi cairan amino yang berfungsi melindungi dari bahaya benturan yang muncul yang mungkin terjadi. Terjadinya perkembangan besar mula-mula di bagian kepala dan terakhir pada anggota tubuh. Periode janin, akhir bulan kedua sampai akhir.
terjadi perubahan pada bagian-bagian tubuh yang telah terbentuk, baik dalam bentuk atau rupa maupun perubahan aktual dan terjadi perubahan dalam fungsi. Pada akhir bulan ketiga, beberapa organ dalam cukup berkembang sehingga dapat mulai berfungsi. Denyut jantung, janin mulai diketahui sekitar minggu ke-15. Pada akhir bulan kelima, berbagai organ dalam telah menempati posisi hampir seperti posisi di dalam tubuh orang dewasa. Sel-sel yang sejak minggu ketiga jumlahnya meningkat pesat. Selama berbulan-bulan kedua, ketiga, dan keempat, apakah peningkatan pada saat ini akan berlangsung atau tidak tergantung pada kondisi di dalam tubuh ibu. Biasanya gerak-gerak janin tampak pertama kali antara minggu ke-18 dan 20. Kemudian meningkat cepat sampai akhir bulan ke-9. Di mana gerakan mulai berkembang karena penuh pembungkus janin dan tekanan pada otak janin pada saat janin mengambil posisi kepala di bawah. Di daerah pinggul dalam persiapan untuk lahir, gerak-gerak janin ini berlainan macamnya, yaitu mengelindingi dan menendang, gerak pendek dan cepat. Pada akhir bulan ke-7, janin sudah cukup berkembang dan dapat hidup bila lahir sebelum waktunya. Pada akhir bulan ke-8, tumbuh janin sudah lengkap terbentuk dan menunggu tanggal lahirnya. Nah, itu tadi mengenai penjelasan saya tentang psikologi perkembangan prakelahiran. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.